Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue di channel Galaxy Koi Indonesia. Nah, kita akan sharing atau kita akan bikin video ini untuk kita jawab pertanyaan dari kalian ataupun buat kalian yang pengen mau terjun ke usaha ikan cupang, masih menjanjikan enggak ya, atau enggak prospek kedepannya gimana? Nah, kita akan sedikit bahas di sini. Jadi dari sedikit pengalaman dan juga prospek sekarang untuk kedepannya juga. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel YouTube Galaxy Koi Indonesia. Bantu channel itu ke 100.000 subscriber. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Gua doain biar rezeki kalian tambah banyak, sehat selalu. Yang lagi sakit gua doain biar diangkat penyakitnya. Yang lagi nyari jodoh gua doain biar cepat ketemu jodohnya. Yang lagi nyari kerjaan semoga diterima di tempat kerja yang kalian inginkan, dan tentunya tempat kerjanya baik dan juga gajinya sesuai dengan kalian yang inginkan. Amin. Dan kita akan bahas langsung di video ini ya. Nah, kalau misalnya kalian bicara tentang prospek usaha ikan cupang ataupun bicara tentang kita usaha ikan cupang, ada dua tentunya untuk prospek di usaha ikan cupang. Yang pertama seller, yang kedua breeder. Kita akan bahas untuk menjadi breeder dulu. Nah, untuk jadi breeder, kalau misalnya gua sendiri, kalau sekarang gua ngerangkap jadi seller dan breeder. Jadi ini akan gua sharing dari pengalaman menjadi breeder dulu. Kalau misalnya kalian fokus di jadi breeder ikan cupang ataupun untuk prospek usaha ikan cupang jadi breeder, berarti bukan seller dulu tapi jadi breeder dulu. Kalian tentunya harus ngelihat pangsa pasarnya dulu. Kenapa gue bilang yang utama itu pangsa pasarnya, bukan ikan apa yang kalian breed. Kecuali kalau misalnya kalian ngebreed ikan cupang yang memang untuk kepuasan sendiri, atau bisa dibilang untuk hobi lah, bukan bicara usaha ya. Kita bukan bicara usaha tapi kita bicara tentang hobi. Nah, kalau misalnya hobi kalian mau ngebreed jenis apapun, ataupun misalnya kalian mau crossing jenis A ke B, itu nggak jadi masalah karena itu untuk kepuasan sendiri ataupun untuk ngebreeding dengan hobi kalian. Tapi kalau misalnya prospek usaha ikan cupang ataupun kita bicara tentang usaha biar dapat hasil, makanya di sini yang paling gua tekanin itu pangsa pasarnya. Kenapa gue bisa dibilang pangsa pasar yang paling utama? Karena nanti kalau kita bicara pangsa pasar jenis ikan cupang ya, nanti setelah panen kita gampang ngebuangnya. Istilah kata kita tahu pasarnya itu udah ada, tujuan kita ngejual panenannya nanti udah ada yang mau nampung. Nah, itu pentingnya. Kenapa gue bisa dibilang seperti itu? Karena baru aja kemarin beberapa orang nawarin ikan ke gue sendiri, baik itu yellow fancy, hillboy, bahkan banyak jenis lainnya nawarin ke gue karena mereka lagi panen dan juga bingung ngejualnya di mana, karena mereka sendiri baru ngebreed, ternyata anakannya banyak jadinya, dan gue cek ternyata memang ikannya jadi juga. Tapi memang gue sendiri bilang, kalau gue sendiri udah ada petani dan juga udah ada ikan yang memang khusus genetik gue sendiri, jadi memang nggak bisa nggak bisa masuk dari yang lain. Nah, makanya kalau misalnya kalian mau ngebreed cupang untuk nanti dijual partaiannya, kalau bisa kalian cari pangsa pasarnya memang mudah untuk dijual atau mudah untuk dipartaikan, baik itu jenis misalnya hillboy ataupun FCCV ataupun yellow cooper ataupun lainnya. Nah, pastikan kalian udah punya tujuan pasarnya itu di mana. Nanti pasar itu bukan kita jual di pasar swalayan ya, bukan, tapi di marketplace. Itu mau di Facebook, di grup ataupun di Instagram itu bebas. Nah, kalau misalnya saran gua, kalau misalnya kalian belum punya target pasarnya itu jenis yang mau nampung apa, misalnya seller lah, kita bicara seller karena breeder itu pasti utamanya butuhnya ke seller untuk ikannya diambil partaian dari seller. Nah, kalau misalnya kalian belum punya seller, kalian harus bisa ngelihat potensi yang lagi rame apa misalnya sekarang. Nah, kedepannya kalian harus bisa analisis yang kedepannya lagi rame itu 3-4 bulan lagi apa, atau enggak 3 bulan sampai 5 bulan lagi jenis yang lagi rame apa, ataupun 3 sampai 5 bulan lagi yang kedepannya harganya itu masih bisa kalian
kalian dapatkan untuk jual partaian. Nah, kalau misalnya udah kalian dapetin misalnya jenis tertentu yang nanti 3 atau 5 bulan lagi harganya masih enak, kalian dari sekarang udah bisa jalanin ngebreed. Tapi dengan catatan, kalau misalnya kalian mau jadi breeder, pastikan kalian harus main kualitas, jangan quantity. Kenapa gue bilang jangan quantity? Kalau misalnya kalian mau main quantity, artinya kalian udah siap-siap bersaing dengan yang namanya kualitas, berarti dibarengin dengan quantity. Tapi kalau misalnya kalian ngebreed cuman quantity aja diperbanyak tapi kualitasnya nggak ada, berarti kalian akan kalah saing sama mereka yang udah upgrade untuk perbaiki kualitas dengan diperbanyak kuantitas. Kalau gue sendiri sekarang jujur aja, gue lagi perbanyak kuantitas tapi dibarengin dengan kualitas. Jadi biar sejalan antara quantity dan kualitas itu sejalan. Jadi enggak kuantitas doang. Nah, usahakan kalian harus bisa dibarengin dengan kualitas. Tentunya kalau misalnya indukan kualitas, pasti harganya juga untuk dapatin indukan enggak murah. Nah, kalau misalnya kalian pengen dapetin ikan dengan kualitas indukan yang murah ataupun yang terjangkau, kalian kalau saran gue jangan cari di online, tapi belajar langsung ke petaninya. Kalau misalnya kalian mau jadi breeder, kalau gue dulu waktu mau jadi breeder Galaxy Multicolor, itu gue nggak langsung ngebreed sama sekali. Gue cari ilmunya dulu, gue tanya-tanya langsung ke breeder yang jauh, yang dari Medan, yang dari Palembang, itu gue tanya. Dan juga gue langsung belajar langsung ke Jakarta Barat, terus ke Tangerang, gue datengin langsung ke petani-petaninya. Jadi nggak langsung di online, karena kalau kita bilang kita nanya di online nggak bakalan dijawab. Kenapa? Bukan nggak dijawab, tapi setiap breeder pasti punya kesibukan sendiri. Jadi mereka punya keterbatasan. Tapi kalau misalnya kita datang ke tempatnya sendiri ataupun kita silaturahmi, pasti mereka akan welcome, kita akan tanya pun dijawab. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian udah seperti itu, pastikan kalian nanti udah punya targetnya. Jadi ilmunya kalian dapat, terus target pasarnya juga kalian pasti udah punya bayangan. Baru eksekusinya kalian ngebreed jenis apa. Kalau gue sendiri sekarang lagi perbanyak Hillboy serian mantap-mantap. Nah, ini Hillboy yang udah usia 2 bulan, tapi ini seriannya yang dulu. Jadi ini serian terakhir yang kita breed, ini nggak kita lanjutin lagi. Ini bukan serian mantap-mantap, Pak. Kenapa gue bilang sebut mantap-mantap? Karena serian yang mantap-mantap itu dia beda seriannya sama yang ini. Kalau yang ini di breed ini masih dominan ke arah ke arah Kapten Amerika. Nah, ini masih banyak Kapten Amerikanya. Kalau gue sebut itu untuk dijual, warnanya mirip kayak Kapten Amerika. Tapi kalau yang serian mantap-mantap itu dia hampir nggak ada serian Kapten Amerikanya. Jadi nggak ada serian Kapten Amerikanya. Tapi kalau misalnya yang ini masih banyak, istilah katanya itu fancy Hillboy, masih ada ke arah fancy Hillboynya. Makanya ini serian terakhir yang kita breed, udah nggak kita lanjutin. Jadi ini cuman kenang-kenangan aja, serian terakhir yang udah 2,5 tahun yang udah kita breed di Farm Obi. Sekarang ada di atas ini udah 2 bulan tapi kita nggak lanjutin. Jadi ini cuman kenang-kenangan serian terakhir aja, seperti itu. Jadi gue sendiri pun tetap belajar terus gimana caranya biar naikin kualitas lagi. Nah, kita bicara kualitas pun kita lihat seriannya, karena ini serian di Farm Obi itu udah nggak bagus. Jadi udah banyak yang ke arah polos merah, dan juga udah ke arah sisiknya itu pensi full. Jadi ini udah kita nggak lanjutin lagi. Ini terakhir di breed tuh 2 bulan 3 bulan lalu di sini terakhir. Kalau di Farm Obi udah nggak ada, udah nggak kita lanjutin. Yang di Farm Obi kita lagi perbanyak Hillboy, tapi seriannya yang terbaru ataupun genetiknya yang terbaru, serian dari mantap-mantap. Itu pun genetiknya tetap dari petani breeder ya, tapi petani breedernya khusus. Jadi memang kita sebut serian mantap-mantap karena seriannya itu paling banyak jadinya yang bagus-bagus. Jadi kita sebut serian mantap-mantap, istilah kata brand lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah punya target pasarnya, kalian misalnya mau jenis apa ke depannya, Cooper atau apa, pastikan kalau misalnya udah panen kalian tinggal berani untuk mengeluarkan modal. Istilah kata kalau misalnya kalian bingung nanti ngejualnya, tapi ternyata ikan yang kalian breed itu ternyata pasarnya lagi rame di luaran, kalian harus berani mengeluarkan modal, yaitu paid promote. Jadi kalian usahakan cari influencer cupang yang memang udah banyak followersnya sampai ratusan ribu, bahkan hampir jutaan.
kalian harus berani mengeluarkan untuk paid promote di akun-akun besar, agar nanti kalau misalnya kalian panen, kalian akan dihubungin oleh seller-seller. Nah tentunya kalau misalnya kalian bicara kualitas, pasti akan banyak banget yang datang ke kalian dan juga ngebeli, dengan catatan kualitasnya kalian perbanyak. Nah contohnya seperti ini, gua sendiri aja serian yang ini udah nggak dilanjutin karena memang udah nggak bagus untuk dilanjutin, dan kita upgrade lagi indukannya. Jadi kalian juga harus berani untuk main ikan cupang dengan kualitas. Tapi kalau misalnya kalian nggak berani ataupun kalian nggak mau upgrade, kalian akan ketinggalan sama yang lain dengan mereka yang mau belajar untuk menaikkan kualitas tapi dengan dibarengin dengan kuantitas. Nah seperti itu, contohnya seperti ini yang tadi gue bilang. Kalau misalnya kalian udah punya target jenis apa yang akan kalian breed, pastikan kalian harus main, kalau mau jadi breeder minimal tuh 5 pasang, minimal 5 pasang. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Jadi kalian nggak capek, karena satu pasang indukan top grade aja pasti ada sampahannya. Sampahan itu rejekan, jadi kalau misalnya kalian yang baru main cupang, kalau misalnya indukannya bagus, ada sampahannya nggak? Pasti ada, mau jenis apapun. Kalau misalnya indukan pasti nanti ada sampahannya. Tapi kalau misalnya kita bicara kualitas, pasti ya kita tekanin lagi, kalau misalnya indukannya kualitas pasti sampahannya, rejekannya nggak sebanyak dengan yang asal, istilah kata asal breed lah, seperti itu. Tapi kalau misalnya indukannya kualitas, kita tahu seriannya dan juga serian lainnya bagus atau enggak, jadi kita bisa meminimalisir rejekannya seperti itu. Kalian harus bisa cari ilmunya dulu. Kalau misalnya di kota kalian ada breeder, kalian datengin. Jadi silaturahmi itu penting untuk sesama breeder, untuk bisa kita sharing dan juga cari ilmunya. Karena ilmu di cupang itu sebenarnya banyak banget. Kalau misalnya kalian tanya di medsos, misalnya langsung ke grup ataupun ke apa, gue udah pernah kayak gitu, dan hampir nggak ada yang jawab. Pasti ada yang jawab, itu pun katanya si itu, katanya si ini, kebanyakan kata-katanya doang, tapi nggak ada yang dari pengalaman. Makanya gue langsung berani datang langsung ke Jakarta, ke Tangerang, untuk kita cari ilmunya. Dan alhamdulillah gue dapat breeder-breeder yang memang mereka mau sharing sama gue sendiri, mau mengajari gue sendiri cara nyetak galaksi seperti ini, kayak gini, sampai akhirnya gue punya brand sendiri. Bukan brand, itu genetik simpanan. Genetik simpanan itu genetik yang udah jadi ataupun yang udah stabil galaksinya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kolam lagi genetik simpanan yang memang udah mau panen. Jadi yang sisanya udah dibotolin, hampir 1000 ekor di bawah. Jadi pastikan kalian harus berani untuk upgrade kualitasnya, naikin kualitasnya, dan juga kalian harus tahu peluang kedepannya itu yang lagi ramai jenis apa. Misalnya sekarang kalau gue sendiri, gue mainin FCCP yang dari Vietnam. Ini hampir ada semua FCCP Vietnam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolam FCCP Vietnam. Itu juga ada 3 lubuk yang lagi usia 4 hari. 1, 2, 3 usia 4 hari. Jadi gue sendiri lagi perbanyak FCCP Vietnam. Kenapa gue bilang perbanyak FCCP dari Vietnam? Karena pangsa pasarnya untuk permintaan dari buyer gue sendiri, kebanyakan mintanya FCCP yang dari Vietnam. Nah kenapa gue ngebreednya FCCP dari Vietnam? Karena permintaannya itu tinggi, jadi gue menyesuaikan permintaannya itu ke depannya, makanya gue ngebreed perbanyak FCCP. Nah seperti itu. Jadi gue udah punya pangsa pasarnya ke depannya yang mereka mau menampung. Jadi gue tinggal produksi aja, jadi tinggal kita perbanyak aja, tapi dibarengin dengan kualitas. Jadi jangan sampai gue ngebreed perbanyak aja tapi kualitasnya nggak diikutin. Jangan sampai seperti itu, nanti buyer bakalan kabur seperti itu. Nah jadi kita harus bisa melihat peluang pangsa pasarnya itu, dan kita harus bisa menaikkan kualitas. Dan juga buat kalian yang mau jadi breeder seperti tadi. Nah, kalau tadi breeder, kita sekarang bicara seller. Kita bicara seller, prospek untuk menjadi seller ke depannya. Gue sendiri jadi seller sekarang. Bahkan gue ngerangkap 2. Breeder oke, seller iya. Jadi serakah banget ya, tapi yang nggak kita nikmatin. Di atas gue jadi breeder, farm atas ini. Kalau di depan, farm depan itu gue jadi seller. Nah kalau gue sendiri untuk bicara di prospek jadi seller itu masih menjanjikan. Jadi buat kalian yang masih ragu, misalnya jadi seller ikan cupang, sekarang masih menjanjikan. Bahkan seller-seller yang besar pun dari mereka yang udah punya farm gede, galeri gede, ataupun yang udah punya karyawan, mereka masih menjanjikan. Jadi kalian nggak usah takut dulu. Kalau misalnya
kalian mau jadi seller, jangan pernah takut gagal. Tapi kalau misalnya kalian udah jadi seller, pikirannya cuma satu, untung doang, gue saranin mending jangan. Karena namanya kita bicara seller, kita bukan bicara seller, tapi kita bicara dagang. Dagang itu bukan cuma untung doang, ada ruginya. Kalau misalnya kita bicara untung doang, kalian pasti ingatnya tuh manisnya doang. Jangan sampai seperti itu, karena nanti ketika kalian jadi seller terus kalian mengalami kerugian, kalian akan kaget. Nanti kalau misalnya kaget, kalian belum siap, kalian akan down. Nah, down itulah yang menyebabkan seller-seller pada berhenti. Kenapa? Karena pondasinya nggak kokoh, nggak kuat. Kalau gue sendiri, kalau misalnya kalian mau jadi seller atau breeder, pastikan mental kalian harus kuat. Yang pertama, mental itu nggak goyah. Mau kondisi laku atau nggak laku, kalian harus tetap semangat jualan. Gak usah pentingin orang nyinyir apa, tetap aja jualan, fokus, taikin kualitasnya, perbanyak kualitasnya, ubah cara marketnya. Yang gue bilang, ubah cara marketingnya kayak gitu. Kalian harus bisa upgrade kualitas dan juga harus bisa melek itu pangsa pasarnya yang lagi rame apa, kalian ikutin. Kalau misalnya kalian mau jadi seller, kalau gue saranin mending kalian cari breeder yang memang kalian bisa diajak, yaitu rekanan. Karena gue sendiri sekarang punya 2 petani jauh. 2 petani itu rekanan, bukan 2, 3 petani itu 2 kota di luar Pulau Jawa. Itu pun gue rekanan sama dia udah ya, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, itu alhamdulillah lancar. Tapi kalau misalnya kalian cuman beli partaian ke breeder A, misalnya cuman beli partaian doang, embel-embel beli partaian doang, tapi kalau misalnya nggak ada omongan untuk jadi rekanan, ya artinya cuman sekedar beli putus doang, seperti itu. Tapi kalau gue sendiri, gue waktu beli ke breeder, gue bukan beli partaian, tapi gue ngajuin bisa nggak untuk jadi rekanan. Kita bisnis, bicara bisnis, jadi bisnis itu saling menguntungkan, nggak ada yang dirugikan. Jadi ketika nanti ada trouble, misalnya kita beli partaian ke dia, udah komit dari awal, jadi kita udah ada omongan. Nah seperti itu, karena banyak banget di breeder itu ataupun di jualan partaian itu, sampelnya bagus, datangnya jelek. Gue udah kenyang banget kayak gitu, beli bagus datang jelek, udah kenyang banget gue kayak gitu. Dulu gue beli partaian ke A misalnya, breeder gede, punya nama, sampel bagus, datang lupa datangnya malah hancur. Jujur aja, gue nggak usah sebut namanya dah. Kalau misalnya dia nonton, ya udah, berarti udah ngaku. Ya kayak gitulah. Jadi jangan sampai kalian kena istilah katanya itu beli partaiannya kiriman video bagus, tapi pas datang jong, istilah kata seperti itu. Jangan sampai, karena gue udah ngalamin banget. Bahkan seller gue aja yang satu itu, yang seller satu yang didikan gue aja itu gue tekanin, jangan sampai beli partaian kalau misalnya cuman video doang, yang lainnya dipilihin. Karena rata-rata nanti yang disisipin itu pasti ikannya yang nggak bagus ataupun ikannya yang nggak sesuai. Bahkan gue sendiri aja beli partaian dulu grade kali 100.000 satu ekornya, gue beli 50 ekor, jaminan grade A. Yang datang bukan grade A, grade C yang tadi gue bilang. Bahkan itu pun sekelas breeder besar. Nah kita bicara tuh, makanya kalau misalnya kalian mau jadi seller, pastikan kalian harus punya breeder rekanan yang udah kalian ajak kerjasama untuk saling komit ke depannya bisa panjang. Jadi saling menguntungkan. Kalau misalnya ada trouble, misalnya ikannya kenapa-kenapa, kita udah komit di awal, dan itu udah jadi landasan kita nanti ke depannya bisa maju bareng-bareng. Jadi bukan cuman mikirin untungnya doang, tapi kita bicara berkahnya di situ. Karena kalau misalnya kita cuman jualan doang tapi nggak dapat berkahnya, buat apa? Ibarat kata kita tuh duit banyak tapi nggak berkah, buat apa? Sama kayak mereka yang korupsi di sana, duitnya udah jutaan, udah miliaran, tapi tetap korupsi. Nah itu udah otaknya. Jadi cuman mikirinnya untungnya doang tapi nggak lihat berkahnya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian seperti itu kalau misalnya jadi seller. Nah kemana-mana gong lebar ya. Pokoknya kalau misalnya jadi seller, pastikan kalian harus punya breeder rekanan. Kalau nggak jadi breeder ya kalian harus punya breeder rekanan. Seperti gua di depan rumah ada breeder rekanan obi, di luar ada 3, jadi ada 4 sekarang yang masuk ke gue sendiri, termasuk gue sendiri ngebreed, jadi ada 5. Dan juga kalau misalnya kalian mau jadi seller, kalian harus pintar-pintar trik marketingnya itu dipakai. Itu penting banget. Kalau misalnya kalian bingung trik marketing seperti apa, kalian lihat aja akun-akun besar jualannya seperti apa, terus cara jualannya kayak gimana. Nah kalian tiru, tapi jangan sama, harus diubah, inovasi, jangan disamain. Misalnya si A trik marketingnya kayak gini, kalian ubah tapi tiru, seperti itu. Nah itu gue ajarin. Sebenarnya gue kagak mau ngasih tahu kayak gini,
Kenapa? Karena itu bocoran dapur rahasia. Tapi karena gue sayang sama kalian, gue pengen kalian maju, gue pengen kalian sukses sama-sama bareng kita di usaha ikan cupang. Makanya gue sharing ke kalian. Jadi kalian kalau misalnya di seller harus pintar-pintar trik marketing itu dipakai. Itu nomor satu sebenarnya. Nah yang kedua, kalian harus jeli ngelihat yang lagi ramai itu apa, kalian harus mainin. Jadi jangan monoton itu satu jenis. Misalnya yang satu jenis ini lagi turun, kalian harus langsung punya cadangan yang lagi nge-backup si turun ini, jadi biar naik lagi. Jadi jualan jangan sampai kosong, jualan harus jalan. Terus pendapatan juga kita harus punya. Nah yang ketiga, kalau misalnya kalian jadi seller, kalian harus punya target. Target itu gue sendiri sehari itu gue targetin. Jadi istilah kata kita punya target, kita punya tujuan, sehari kita harus punya pendapatan segini. Tapi yang tadi gue bilang, kalau misalnya nggak sesuai pun nggak masalah, tapi intinya kita punya tujuan, kita punya target. Jadi target itu misalnya pencapaiannya tercapai ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak ya berarti memang belum rezekinya. Tapi kita udah usahain, udah ikhtiar lah istilah katanya. Jadi kalian udah punya pegangan seperti itu Jadi buat kalian tetap semangat lah intinya Jadi jangan sampai kalian nyerah. Tapi kalau misalnya mau jadi seller, mental kalian harus kuat Jadi jangan cuma enaknya doang yang dipikirin, tapi yang pahitnya kalian nggak pikirin. Jadi jangan sampai seperti itu. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sehat-sehat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dari gua ya. Wassalamualaikum.